Selamat siang Pak Syarifuddin Hasan. Terima kasih atas waktunya telah bersedia untuk kami wawancara untuk Tokoh Parlemen 2021 Men's Obsession. Ya. Ya, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung ya Pak. Oke, Mbak Anji. Ya Pak, yang pertama kami ingin mengetahui pandangan Bapak terkait tentang wacana amandemen Undang-Undang Dasar tahun 45, khususnya dihidupkannya kembali GBHN Pak. Pendapat Bapak seperti apa Pak? Silakan. Iya, memang menyangkut masalah GBHN ini sedang menjadi diskursus di masyarakat dan MPR dalam hal ini tentunya akan selalu menyerap aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Nah, salah satu aspirasi tersebut adalah menginginkan agar garis-garis besar haluan negara atau yang sekarang namanya PPHN itu dihidupkan kembali. Ada beberapa alasan untuk menghidupkan kembali PPHN itu. Pertama, yang mengusulkan memiliki suatu argumentasi bahwa pembangunan itu perlu dilakukan secara berkelanjutan dan negara harus memiliki master plan pembangunan untuk katakanlah untuk 50 tahun ke depan ataupun 100 tahun ke depan sehingga semua masyarakat mengetahui. Nah, tentu dengan adanya pandangan tersebut, tentunya timbul beberapa pertanyaan. Pertama, pertanyaannya adalah apakah sekarang negara tidak memiliki GBHN? Ya. Apakah sekarang ini negara tidak memiliki rencana pembangunan jangka panjang? Nah, perlu ingin saya sampaikan bahwa sejak pemerintahan SBY dari 2004 sampai 2014 itu Pak SBY melakukan pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang itu berdasarkan acuan dari Undang-Undang Nomor 17 dan Undang-Undang Nomor 25, yaitu Sistem Pembangunan Perencanaan Nasional, kemudian diperkuat dengan RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, kemudian kalau jangka pendek yang namanya rencana RKP, Rencana Kerja Pemerintah, itu yang secara tahunan. Nah, payung hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 17 dan Undang-Undang Nomor 25. Nah, menjadi pertanyaan adalah materi daripada RPJPN itu dari mana? Nah, pertama ini adalah ingin saya sampaikan bahwa ini adalah setelah digodok di Bappenas dan itu disesuaikan dengan visi misi presiden yang melakukan kampanye pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, itulah yang dilakukan. Dan alhamdulillah selama 10 tahun pembangunan yang dilakukan oleh Pak SBY itu cukup banyak berhasil dan semua juga masyarakat tahu apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah, apa saja yang sudah dilakukan pemerintah, dan apa saja yang belum dilakukan pemerintah. Nah, sistem pembangunan perencanaan nasional ini melalui RPJPM dan SPJN itu dilanjutkan di era Jokowi. Jadi semua itu sudah ada mekanisme yang terpadu. Nah, RPJPM itu juga dilakukan di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten atau kota. Jadi pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, hasilnya dapat kita nikmati pada zamannya Pak SBY, income per kapita rakyat Indonesia itu naik menjadi hampir 204%. Jadi dari $1.000 per kapita naik menjadi 3.800 per kapita per tahun, ya, per orang. Artinya apa? Kalau income per kapita rakyat Indonesia itu meningkat begitu tajam, artinya bahwa kesejahteraan rakyat Indonesia itu sangat meningkat. Nah, kenapa sangat meningkat? Karena kemiskinan memang juga menurun.
Nah, kemiskinan menurun dari 17,6% turun menjadi 10,9%. Angka pengangguran juga turun. Nah, intinya bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya dan sampai sekarang ini itu sebenarnya sudah di-cover oleh melalui Undang-Undang nomor 17 dan Undang-Undang nomor 25. Namun memang Undang-Undang nomor 25 itu akan berakhir pada tahun 2025. Yeah. Nah, timbul lagi pertanyaan bahwa apakah ini dilakukan secara berkesinambungan? Saya katakan ini memang benar. Sehingga ini pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini tentunya dilakukan secara berkesinambungan. Kalau memang komit terhadap RPJPN ataupun sistem pembangunan perencanaan nasional yang dilakukan oleh yang digodok di Bappenas dan berdasarkan visi misi Presiden. Semua masyarakat Indonesia bisa melihat itu. Namun ada yang berpandangan bahwa GBH perlu GBH itu dimasukkan di dalam konstitusi negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini yang menjadi persoalan. Ini yang menjadi persoalan. Kenapa kalau yang menjadi persoalan? Karena begitu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar, maka akan timbul pertanyaan bahwa itu hanya bisa dilakukan kalau dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sementara amandemen itu adalah tugas dan tanggung jawab dari MPR. Yeah. Jadi yang bisa melakukan amandemen ataupun yang bisa melakukan yang bisa menetapkan amandemen baru menjadi keputusan konstitusi itu adalah MPR. Nah, itu. Yang kedua, apabila ini saya katakan Pak Edi, kalau GBHN itu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka dapat dipastikan akan merubah sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sistem ketatanegaraan akan berubah karena apa? Banyak pertanyaan yang timbul. Pertama, siapa yang membuat GBHN? Nah, yang kedua, kalau GBHN sudah ditetapkan, maka bagaimana korelasinya dengan Presiden? Berarti kan kalau ditetapkan oleh MPR, maka yang akan menjalankan GBHN itu adalah Presiden. Jadi MPR akan menginstruksikan kepada Presiden bahwa ini loh pembangunan Indonesia yang kamu harus lakukan. Inilah sistem pembangunan Indonesia yang sudah kita tetapkan dan harus dilakukan oleh seorang Presiden dan Wakil Presiden. Nah, dengan demikian kalau sudah ada instruksi, loh kok bisa ya MPR memberikan instruksi kepada Presiden? Artinya apa? Kalau itu secara formalnya demikian, berarti pertanyaannya apakah MPR itu lebih tinggi levelnya dibandingkan dengan Presiden? Ya, akan timbul. Sementara sekarang ini posisi MPR dan Presiden itu sama menurut konstitusi kita. Nah, kalau itu ada perubahan berarti akan bergeser, ya kan? Ada yang mengatakan itu tidak akan menggeser, ya kan? Nah, jadi banyak permasalahan yang timbul. Permasalahan ketiga, kalau seorang kalau MPR memberikan tugas kepada Presiden, maka timbul pertanyaan, bagaimana dengan pelaksanaannya? Kalau seorang Presiden tidak mampu melakukan tugas-tugas yang diberikan MPR, apa konsekuensinya? Apakah PPHN itu mengikat dengan Presiden? Apakah hanya diserahkan begitu saja? Itu kan menjadi pertanyaan, ya kan? Nah, kalau dikatakan mengikat, maka berarti kalau seorang Presiden tidak mampu melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh MPR, maka tentu ada konsekuensinya. Kalau dia gagal, ya, konsekuensinya yang paling lumrah adalah impeachment, penggantian Presiden. Sementara undang-undang kita mengatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Ya kan? Nah, jadi banyak persoalan yang timbul, ya kan? Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau dia tidak mengikat,
kalau dia tidak mengikat, katakanlah misalnya ya ini terserah presiden kalau dilakukan kalau apa yang dilakukan presiden itu bagus ya bagus, kalau tidak ya perbaiki, artinya tidak mengikat, ya kan? Nah tentu akan jawabannya adalah, kalau tidak mengikat, buat apa kita capek-capek merubah konstitusi, ya kan? Jadi begini Mbak, ini kan banyak permasalahan yang timbul. Jadi belum lagi ada pandangan mengatakan ya kalau hanya GBHN itu tanggung, lebih bagus saja juga kedudukan DPD itu, ya DPD itu juga dirubah sekalian, dan itu harus merubahnya lewat konstitusi. Kalau sekarang DPD itu hanya memberikan saran kepada DPR, maka kalau bisa ikut membahas yang menyangkut tentang kepentingan daerah, ya. Jadi semua hak-hak dan kewajiban tupoksi daripada DPR itu sama dengan yang diberlakukan kepada DPD. Jadi equal, kita akan merubah sistem parlemen, kita akan berubah dari unikameral sekarang ini menjadi bikameral, ya kan? Konsekuensinya kalau unikameral seperti sekarang ini, kalau setiap keputusan dilakukan oleh DPR itu tidak perlu meminta persetujuan lagi ke DPD. Tetapi kalau dengan DPR, kalau dengan bikameral, maka apapun keputusan oleh DPR itu juga harus mendapat persetujuan dari DPD. Kalau DPD-nya nggak setuju, maka keputusan itu tidak bisa berlaku. Jadi ini juga akan menimbulkan persoalan yang menyeluruh. Banyak persoalan. Belum lagi ada yang masyarakat yang mengatakan, ya kalau begitu sekalian aja dilakukan amandemen, jangan hanya PPHN aja. Katakanlah masa jabatan presiden udah jangan 5 tahun, bikinlah 8 tahun, karena kalau 5 tahun tidak cukup katanya. Ada yang juga berpandangan ya udah jangan hanya dikasih kesempatan 2 kali menjabat presiden sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Dasar, ya. Dikatakan di pasal 7 itu dikatakan presiden dan wakil presiden bisa mengajukan diri menjadi presiden dan wakil presiden lagi untuk jabatan 5 tahun. Jadi berarti seorang itu hanya bisa menjabat presiden dan wakil presiden hanya 2 periode. Nah ada yang berpandangan jangan 2 periode, kasih aja 3 periode, ya kan? Nah inilah yang banyak diskursus yang pandangan yang muncul. Nah, Partai Demokrat sendiri dalam hal ini punya suatu kesimpulan bahwa ya ini buat apa kita lakukan amandemen, ya kan? Sementara untuk melakukan pembangunan secara berkesinambungan itu kita sudah ada payung hukumnya yang sudah dilakukan seperti yang dilakukan sekarang ini, sejak zamannya Pak SBY dan sampai sekarang itu melalui undang-undang, cukup dengan undang-undang, ya kan? Karena kalau kita lakukan dengan merubah konstitusi akan begitu banyak persoalan yang muncul. Nah kalau dengan undang-undang cukup dengan undang-undang, ya kan? Tidak ada implikasi yang lain, tidak ada implikasi terhadap sistem ketatanegaraan negara Republik kita Indonesia. Tetapi intinya PPHN itu perlu supaya negara ini arahnya jelas kemana, ya kan? Tapi payung hukumnya bagi Partai Demokrat adalah cukup dengan melalui undang-undang seperti yang sedang kita lakukan sekarang ini. Kira-kira begitu. Namun pimpinan MPR sampai sekarang apapun kondisinya yang sekarang yang beredar, yang sekarang disampaikan oleh masyarakat, kami tetap akan melakukan pendalaman, ya, pendalaman karena ini kan aspirasi masyarakat. Jadi kita harus melakukan pendalaman sejauh mana, ya kan? Apa nih advantage-nya kalau kita lakukan perubahan dan apa juga disadvantage-nya kalau kita dilakukan perubahan. Karena begitu kita masukkan ke dalam konstitusi tentu akan bergeser sistem ketatanegaraan itu. Kita lakukan pembahasan. Jadi sampai sekarang ini MPR belum memutuskan apapun. Ya, kita masih melakukan pendalaman mana yang terbaik untuk bangsa dan negara ini, karena 270 juta rakyat Indonesia ini sangat berkepentingan terhadap apa yang akan diputuskan oleh MPR. Mana yang terbaik, kami masih sedang melakukan pendalaman.
Tapi kira-kira posisi Partai Demokrat sudah jelas, cukup yang sudah kita lakukan sekarang sudah cukup sangat komprehensif untuk kita pertahankan, dan daripada kita membuat suatu keputusan yang membuat begitu banyak lagi perdebatan, begitu banyak permasalahan. Nah, yang terbaik sekarang yang sudah ada kita lakukan, itu aja yang kita lakukan. Saya pikir itu sementara ya. Oke, jelas sekali Pak. Di antara pertentangan-pertentangan tadi Pak, pasti juga kan pimpinan juga melakukan berbagai pendalaman yang Bapak bilang untuk melakukan survei dan pandangan masyarakat seperti itu. Kesimpulannya adalah masyarakat ini sebagian besar akan menyetujui adanya PPKM tadi Pak ya. Kalau dari sisi fraksi, agak-agak berimbang ini ya. Kalau kedudukan dari kan di MPR itu kan ada 9 fraksi ditambah 1 DPD. Kalau mau dilakukan pembahasan agak berimbang. Nah, sementara di dalam pasal 37 dikatakan kalau ingin dilakukan perubahan maka harus disetujui usulkan oleh minimal sepertiga dari anggota MPR. Sepertiga itu cukup banyak ya. Nah, dan seterusnya di pasal 2 dikatakan pengambilan keputusan juga harus disetujui 50% plus 1 dari peserta yang hadir. Nah, kalau itu dilakukan, saya pikir memang karena banyak juga partai-partai lain yang menolak sama dengan Partai Demokrat, maka saya melihat bahwa kemungkinan kecil untuk disetujui itu akan terjadi. Tetapi karena ini politik, sekali lagi keputusan itu juga lebih banyak diputuskan nanti oleh partai-partai politik, ketua-ketua umum partai politik. Karena fraksi-fraksi di parlemen itu kan pimpinannya kan ketua umum partai politik. Nah, saya pikir itu. Tetapi sekali lagi kita melakukan pendalaman, apapun hasil pendalaman itu kita akan sampaikan. Ya. Saya juga baru hari ini juga mendapatkan informasi bahwa ada survei yang menyatakan bahwa rakyat pada umumnya mayoritas itu menghendaki agar tidak dilakukan amandemen. Bukan tidak ya. Saya membaca itu, semuanya itu kita dengar menjadi preferensi MPR di dalam melakukan pembahasan. Karena apa? Karena di MPR itu ada namanya Badan Kajian Ketatanegaraan. Nah, disitulah dibahas. Di samping ada Badan Kajian Ketatanegaraan, juga ada Komisi Ketatanegaraan. Semuanya dibahas di situ, dan kita lihat mudah-mudahan pembahasannya akan semakin bagus, semakin komprehensif. Kita akan putuskan mana yang terbaik. Oke, baik Pak. Pertanyaan berikutnya Pak, terkait dengan peran MPR ini, bagaimana Bapak tentang sosialisasi 4 pilar yang dilakukan oleh MPR pas sejauh ini? Ya, sosialisasi 4 pilar MPR, yaitu ya ini termasuk menyangkut masalah Pancasila, menyangkut masalah Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, ya. Ini memang wajib untuk kita sosialisasikan. Kalau sekarang ini kan kita lakukan vaksin corona COVID, itu menyangkut tentang kesehatan. Nah, kalau menyangkut 4 pilar ini menyangkut tentang jiwa, ya, jiwa dan falsafah setiap warga negara. Jadi setiap warga negara itu harus memahami 4 pilar MPR, dan itu kewajiban daripada semua anggota MPR. Jadi sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita tetap melakukan kewajiban kita untuk mensosialisasikan ini. Semua anggota MPR itu diwajibkan untuk melakukan sosialisasi 4 pilar. Karena dengan ini merupakan bekal bagi setiap individu di dalam hal bagaimana bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara, bagaimana memelihara negara, bagaimana memelihara konstitusi, bagaimana menjalankan hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara. Itu juga tertuang semuanya di dalam GBHN. Bagaimana di dalam berinteraksi antar agama dan sebagainya, semuanya tertera di dalam sosialisasi 4 pilar MPR. Jadi saya pikir itu merupakan kewajiban, dan saya melihat bahwa hampir semua
anggota MPR itu melakukan tugas-tugas sosialisasi MPR, 4 pilar MPR ini, sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19. Banyak cara yang kita lakukan, ada yang melakukan secara virtual, ada yang melakukan secara sosialisasi langsung dengan jumlah peserta yang terbatas yang sesuai dengan protokol kesehatan. Itu kita lakukan. Kenapa? Itu sudah diamanatkan oleh undang-undang bahwa memang harus kita lakukan. Karena itu salah satu tugas daripada anggota MPR. Di samping tugas-tugas lainnya adalah melantik presiden dan wakil presiden, melakukan perubahan dan menetapkan konstitusi kita, Undang-Undang 1945, kemudian juga kalau terjadi sesuatu dengan presiden, melakukan pemilihan, memilih presiden dan wakil presiden yang baru kalau terjadi kekosongan kepemimpinan. Jadi sekali lagi itu adalah sosialisasi 4 pilar itu adalah merupakan kewajiban dan sekarang ini tetap dilanjutkan, disosialisasikan oleh para anggota MPR. Saya pikir itu, Pak. Oke, baik, Pak. Pak, terkait dengan Hari Parlemen tahun 2021 ini, pandangan Bapak tentang Parlemen Indonesia saat ini dan harapan Bapak ke depannya seperti apa? Ya, kita tentunya menyambut Hari Parlemen Indonesia itu dengan semangat bahwa kita tetap mendukung agar proses check and balance di parlemen itu tetap diutamakan, dan fungsi daripada parlemen itu betul-betul dapat secara maksimal di dalam hal mengawal dan mensukseskan program-program pemerintah. Karena kenapa? Ini menyangkut tentang kepentingan rakyat. Ya. Jadi saya yakin bahwa proses check and balance itu tentunya teman-teman MPR yang lainnya, parlemen lainnya, semuanya menyadari itu, bahwa proses check and balance itu menjadi prioritas di dalam menjalankan tugas-tugas seorang anggota MPR. Jadi seorang anggota MPR itu pertama itu tentunya adalah membuat undang-undang. Nah, tentu membuat undang-undang itu adalah kepentingannya bagaimana agar semua kepentingan rakyat bisa terakomodir. Nah, yang kedua adalah melakukan pengawasan. Nah, pengawasan ini merupakan feedback, ya. Pengawasan ini merupakan check and balance, dan ini yang harus lebih banyak ditingkatkan. Ya. Check and balance itu dilakukan adalah kita ingin mengawal agar semua program-program pemerintah itu bisa berjalan dengan bagus, bisa berjalan dengan sesuai yang ditetapkan. Nah, begitupun juga dengan RAB, dengan APBN. APBN ini juga kita harus kawal dengan bagus, kita harus bahas dengan bagus agar apa? Agar pembangunan itu bisa betul-betul fokus demi untuk kepentingan rakyat sesuai dengan kemampuan negara dan pemerintahan saat ini. Ya, karena kalau kita harus memaksakan, kita jangan sampai sistem kebijakan moneter kita, kebijakan fiskal kita juga akan nanti menjadi terancam. Jadi inilah semuanya yang harus kita pelihara, bahwa penyusunan APBN itu betul-betul harus komprehensif dan sesuai dengan kemampuan bangsa dan negara, sesuai dengan keinginan rakyat, dan tentunya tujuannya adalah bagaimana untuk mensejahterakan rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila di alinea yang kelima, bahwa menciptakan masyarakat yang adil, kesejahteraan nasional yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang harus kita dorong. Sekali lagi kita dorong agar fungsi anggota parlemen itu lebih maksimal. Oke, baik, terima kasih Pak